Siasah sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, mengatur urusan umat. Siasah dibutuhkan karena untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib, adil, dan terarah sesuai dengan tujuan bersama, dan termasuk menjaga kemaslahatan umum. Kemudian menegakkan keadilan. Dengan adanya sistem politik yang adil, hukum dapat ditegakkan secara merata, hak-hak rakyat terlindungi, dan kezaliman dapat dicegah atau ditindak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Prasetyo dari jurusan Ilmu Hadis kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu cabang ilmu fikih, yaitu siasah. Perlu kita ketahui bahwa siasah adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu negara dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Islam. Ia membahas tentang bagaimana hukum, kemudian peraturan, dan kebijakan pemerintah agar sejalan lurus dengan syariat Islam dan menumbuhkan kemaslahatan bagi umat. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa prinsip di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Kemudian mereka berkata, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang menumpahkan dan merusak di bumi? Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Kemudian selanjutnya ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan objek-objek kajian yang ada di dalam siasah. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, objek kajian siasah ada 4, yaitu yang pertama peradilan atau bisa kita sebut dengan siasah qadohiyah. Kemudian yang kedua ada ekonomi atau siasah maliyah. Kemudian yang ketiga ada tentang administrasi atau bisa kita sebut dengan siasah idariyah. Kemudian yang keempat ada siasah hubungan internasional atau bisa kita sebut dengan siasah dauliyah. Yang pertama tadi ada siasah qadohiyah berkaitan dengan kehakiman dan peradilan. Jadi siasah qadohiyah ini merujuk pada sistem pengelolaan peradilan, seperti pengangkatan dan pemberhentian hakim, kemudian etika persidangan, pembagian wilayah yurisdiksi peradilan, dan etika kehakiman. Tujuan siasah qadohiyah ini untuk memastikan bahwa peradilan berjalan dengan adil, efisien, dan sesuai dengan syariat Islam, dan mengikuti perkembangan zaman bagi umat-umatnya. Kemudian yang kedua ada siasah idariyah. Siasah idariyah adalah kebijakan yang mengatur dalam bidang administrasi atau pengelolaan secara teknis atau praktis selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya seperti membagi wilayah kepada beberapa daerah agar lebih mudah dikelola. Kemudian menetapkan jam kerja kantor pelayanan publik dan mengangkat pegawai agar mempermudah urusan negara. Tujuan dari siasah idariyah ini adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat sesuai dengan syariat-syariat Islam. Kemudian yang ketiga ada siasah maliyah. Siasah ini adalah kebijakan pemerintah dari segi keuangan.
yang mana pemerintah mengatur segala keuangan yang ada di dalam negara yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Adalah menjaga keadilan distribusi kekayaan, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menjalankan kewajiban-kewajiban negara. Contohnya seperti pengumpulan zakat, pengelolaan baitul mal, dan pengeluaran untuk pembangunan, untuk fakir miskin, kemudian atau menggaji pegawai-pegawai negara. Kemudian yang keempat ada siasah dauliyah, yaitu kebijakan luar negeri dalam pemerintahan Islam, yaitu cara negara Islam menjalin hubungan dengan negara-negara lain di luar kekuasaan, yang mana hubungannya adalah mewujudkan keamanan, memperluas dakwah, kemudian menjalin kerjasama, dan menjaga kepentingan umat Islam di tingkat internasional. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin sebagai pengatur dan pelindung. Dalam Islam, kepemimpinan adalah bagian dari siasah yang berfungsi menjaga agama dan mengatur dunia dengan nilai-nilai syariat. Tanpa pemimpin, masyarakat bisa terpecah dan rawan konflik. Kemudian siasah dapat mewujudkan maqasidus syariah, yang mana berfungsi mewujudkan tujuan syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kemudian dapat menjaga stabilitas dan keamanan. Siasah yang baik mampu menciptakan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil, serta memberikan perlindungan dari ancaman internal maupun eksternal. Saya Kresna Prasetyo, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.